Ibu yang Sore. terkasih, Yesus Kristus. Ada sukacita hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom Bunda Jen. Sore. Sore. Bunda Shalom, lagi Bunda di Jen. mana tuh? Bunda lagi jalan-jalan. Bunda lagi jalan-jalan ya? Ya, lagi jemput Fani. Ya, lagi jemput Fani. Ibu Tampres. Jenny mana Ibu Jenny gambarnya? Kok ngumpet? Enggak ada. Bunda Jenny hari Sabtu nggak ada ya? Kagak dipencet. Ada. Kagak dipencet. Nah, Ya. ini baru ada si cantik. Aduh, Oma cantik. Oh, rapat gereja. Aduh, Tuh, capek kan? tuh, udah Nggak rapat ada. gereja, capek banget kepala sampai belum selesai sampai malam. Banyak debat, capek. Hari apa ya? Jumat ya yang nggak ada Lewat ya? Jo. Kalau Lewat Sabtu Jo apa? Bu Tina yang nggak ada. Enggak ada, sayang. Dari Depok. Zoom-nya, tapi kan kadang-kadang terus kalau hujan besar nggak ada sinyal. Ah, Aduh, ya susah ya. ada. Cuman, selesai saya hari Jumat sampai selesai. Oke, baiklah kita akan memulai acara kita. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu ya Bapak kepada kami setiap hari. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Bapak. Terima kasih atas kesempatan Engkau memberikan kepada kami Bapak. Kami masih bisa melayani-Mu ya Bapak. Bapak, kami akan memulai ibadah kami Bapak. Kami mohon Engkau memimpin ibadah ini Bapak. Urapan-Mu turun kepada kami semuanya para tim doa Galilea Blessing Ministry. Berkati ya Bapak acara ini dari awal pertengahan sampai akhir. Segala roh-roh yang akan mengganggu kami ikat, kami patahkan, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada hari ini Bapak, sehingga kami dapat terberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Doa ini kami alaskan di dalam tangan anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian. Silakan. Come on, church. Let's worship Jesus. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu, buat kebaikan-Mu. Woo!
pujian yang indah sekali. Mari bersyukur pada Tuhan, rahmat-Nya selalu baru setiap hari. Nah, terima kasih Padang, seru banget nih tadi lagunya. Walaupun sedikit tapi tetap semangat. Yang paling semangat Dita nih. Kita sekarang lagi membangkitkan cinta mula-mulanya. Ya. Jadi dia tidak galau lagi, tetap semangat ya Dita. Harus dong, kita semua mesti ya cinta mula-mula. Amin. Bukan cuma di Selamat sore Pak Dudung. Pagi, Sore, Pak Dudung. selamat sore, Tuhan berkati, haleluya. Ya. Semangat pagi Bu Tuni. Ya. Pak Dudung di Jakarta apa di Solo sekarang? Caranya kemarin Masih di Jakarta, Bu? Masih Ya. di Jakarta. Oh, di Jakarta, puji Ya. Tuhan. saksiin dong, Pak. Saksi ya. Ya. Ini biar ini Ibu Lydia Ini silakan. Bu Juni semangat pagi Bu Juni. Pagi. Selamat pagi. Pagi-pagi. Baik, untuk selanjutnya saya silakan Bunda Yeni untuk doa pembuka berhubung Bunda Yuni tidak ada. Silakan. Ada di mobil. Ada di mobil lagi ini Ada. mobil. Iya dia Ada. Ibu Jenny aja nggak apa-apa. Bunda ada. Mari kita bersatu hati. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Bapa. Bapa sangat baik sekali kami dapat berkumpul kembali sore hari ini di Galilea Blessing Ministry ini. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Bungkus setiap kami ya Tuhan dengan darah Yesus yang kudus. Kami minta urapan-Mu ya Tuhan turun lawat kami semua satu persatu ya Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan pada saat ini. Yang punya masalah pergumulan Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bungkus kami semua Galilea Blessing ini dengan darah Yesus. Tuhan biar internet, wifi, semua listrik Tuhan berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Tuhan. Kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun di atas kami ya Tuhan. Lawat setiap yang mendengar juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. 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 Silakan untuk kesaksian Pak Dani. Ya, Ya. katanya harus. Puji Lihat Tuhan. foto-fotonya seru. Iya. Puji Tuhan kemarin cuaca bagus ya berkat doa dari semua teman-teman di sini di Galilea Blessing Ministry dan semua berjalan dengan baik. Saudara-saudara hampir ya 95% lah yang kita undang datang dan acara boleh berlangsung dengan penuh sukacita dan sangat luar biasa ya kemarin. Dan puji Tuhan kemarin juga kita dapat kabar baik juga dari sudah untuk pernikahannya si Michelle itu kita sudah tetapkan November dan untuk Michael itu September ya. September November kapan Pak? Tahun depan. tahun depan dong ya, tahun depan dong. Jadi sudah sudah resmi dan kita bersyukur biarlah nanti pada hari hanya itu boleh berlangsung dengan baik dan tentunya kita berdoa supaya semua lancar ya. Tidak ada lagi COVID, sehingga teman-teman bisa datang juga nanti. Akan pasti. Amin. Cuman kalau yang perempuan bikinnya di Semarang, kalau yang laki di Jakarta. Ya, Di Semarang. di Semarang karena Ini orang Semarang agungnya Pak. enggak agungnya itu ya kan kita pernah di Semarang. Michelle juga pernah jadi salah satu aktivis pengurus di Gereja Mawar Saron. Philip Montova di Semarang. Nah ini juga calon suaminya juga aktivis di pengerja lah di gereja Mawar Saron. Ya Philip Montova. Jadi ya nggak apa-apa diberkati di Semarang. Nanti kalau Michael kan nanti di Jakarta mungkin nanti bikinnya lagi saya cari tempat di Kelapa Gading aja lah.
ya. Jadi, Ya, banyak. Bisa nanti tinggal di Semarang dong, Pak. nanti tinggalnya di Solo. Tinggalnya di Solo. Sejuk banget. Pak, ikut saya dong, Pak. Iya, tempatnya Pak Dudung itu sama Bu Yuni itu nanti. Ya, sudah punya rumah di Solo. Wah, Gitu. Nah, Agung kerja apa, Pak? kenapa? Agung kerja apa? Agung dia dia sebetulnya full timer di di Mawar Saron, tempatnya Fili Montova. wah, puji Tuhan dah. Hamba Tuhan juga, jadi hamba Tuhan ya, bersyukurlah ya. Benar. Iya, jadi itu pilihan anak-anak, saya nggak pernah paksa, ini ya biarlah semua berjalan sesuai dengan apa mereka, dan saya percaya itu semua adalah dalam rencana Tuhan. Amin. Ya. Kenalnya udah lama ya, Pak ya? Berarti Ya, dari kalau udah lama, udah mungkin sudah mereka pacaran udah 5 tahun, lebih lama dari Michael. wah, aduh, Ya. kuat ya, puji Tuhan. Ya puji Tuhan lah. Kalau Michael tuh cepat, itu belum 2 tahun, itu udah 1 tahun lebih lah. Ya, tapi saya pikir daripada berlama-lama, ya udah cepetan aja lah, biar bisa ngomong bayi ya, ngomong Cucu. cucu. Coba duduk ya. Samuel juga lucu. Bapak nanti kalau punya cucu Galilea Blessing ditinggalin dong. Nah, malah lebih bebas kan? Udah. Kan jauh di Solo. Oh, kan anaknya yang di Solo, saya kan di Jakarta. Oh, cucunya di Solo kan cucunya. Ya, nanti kan bergantian lah. Aduh, sejuk di Solo, enak banget. Enak ya Pak Dudung ya di Solo ya Pak Dudung? Siap, nanti Makanannya kita enak. ke sana. Murah-murah. Murah-murah ya. Enak di mana, Pak Dudung? Di Solo apa di Jakarta? Enak di Kayaknya di Jakarta ya, Jakarta ya, Pak? Pak Dudung ya. Betulnya kalau enak-enaknya di Solo, Bu Jenny. Makanan enak, murah. Kalau Pak Dudung Ada Galilea. enakan di Jakarta, Bukan, kumpul sama Pak, cucu banyak anak teman-teman ya, di Pak. Jakarta, Pak Dudung. Ada cucu. Pak Dudung cucunya udah 4, Bu. Di Solo 2. Oh, Ya, di Solo ada cucunya 2. Nanti kalau Pak Dudung di Solo, nanti saya main di tempat Pak Dudung ya. Siap, saya tunggu. Dudung baru punya cucu dari Solo, baru lahir. Ya, puji Tuhan. Iya. Ya, Itu silakan Pak. Bu ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memulai sharing firman Tuhan. Terima kasih Pak Dani atas kesaksian, sangat memberkati ya. Kemarin yang kita doakan cuaca baik, puji Tuhan. Terutama cuaca dulu, jadi banyak tamu ya Pak. Ya, puji Ya, Tuhan. untuk selanjutnya silakan yang mau sharing firman Tuhan. Ya, Ibu Jenny kayaknya nih, Ibu Jenny mau share. Ibu Jenny. ya, ya. Puji Tuhan. Sebetulnya Pak Haryadi nih, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bu. Dari Efesus 2 ayat 8. Dari ayat 6. Efesus 2 ayat 6 akan saya bacakan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Cakep ya ayat ini. Di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Puji Tuhan, dia mau kita Ayat hidup. berapa sih, Cik? Efesus 2 dari ayat 6. Oh, dari ayat 6. Udah ketemu? Udah. Ya, di dalam Yesus Kristus, Ia telah membangkitkan kita juga untuk memberikan tempat bersama-sama Dia di surga. Indah Amin. banget ya. Tuhan memberikan tempat untuk kita, anak-anaknya di surga. Tuhan sediain untuk kita Galilea Blessing. Rumah kita udah ada di surga. Tuhan sediakan, luar biasa. Bukan Amin. usaha kita, bukan kuat gagah kita, bukan kekayaan kita, bukan kepintaran kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang kita tidak dapat beli dengan kekayaan kita, kepintaran kita, dengan apa yang kita milikin, kita tidak dapat membelinya, tapi karena kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, karena Tuhan begitu menyayangi kita, kita dipilih, ya, sampai dibelikan tempat tadi di surga. Pada masa yang akan datang, ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah. Haleluya. Ya, kekayaan yang melimpah-limpah luar biasa. Kita nggak bisa dapat. Mau berapa kaya kita juga, biar kita punya gunung emas, biar kita punya gunung batu. Apa kita nggak bisa. Ini semua kasih karunia. Kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Nah, karena kebaikan Tuhan, Dia sangat sayang sama kita, luar biasa ya, kasihnya itu kasih Tuhan luar biasa. Dia pilih Tina, Dia pilih Dita, Pak Denny, semua Bunda, Lydia, Mas Dudung, semua Dia pilih kita, sungguh luar biasa. Saya juga dipilih dari 10 orang saudara yang gak mengenal Tuhan. Ya, Tuhan pilih, Dia panggil saya. Itu benar-benar kok bukan Tuhan yang manggil saya, tidak mungkin kali masuk Kristen ya, tapi karena kasih karunia Tuhan betul-betul yang luar biasa. Secara manusia, orang tua saya bukan orang yang kenal Tuhan Kristen dari masih kecil, ibu saya juga. Makanya saya lihat banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan yang luar biasa. Aduh, saya lihat orang hidup nggak di dalam Tuhan beda. Makanya saya nggak mau. Saya bilang saya harus keluar dari ini semua. Saya harus menjadi anak Tuhan yang takut Tuhan. Saya mau didik anak-anak saya di dalam Tuhan. Keluarga saya di dalam Tuhan. Saya bawa adik-adik saya satu-satu untuk hidup mereka juga di dalam Tuhan. Karena saya melihat perbedaan sekali. Saya begitu mengenal Tuhan, firman Tuhan. Aduh, kehidupan orang yang gak di dalam Tuhan semuanya dikerjain semua ya kayaknya. Saya bukan dari keluarga yang orang yang berada atau bagaimana, atau yang orang yang ini sangat sederhana, tapi saya di sini saya merasa karena Tuhan, karena Kristus ya, semua tadi kita memperoleh semuanya karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Dia yang pilih kita, bukan kita. Aduh, benar-benar Dia pilih kita untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi ahli warisnya. Banyak banget, luar biasa banget ini ayat, sangat-sangat luar biasa. Tadi saya ini dapat dari profil temannya Pak Haryadi. Aduh, saya lihat kok bagus amat ya ini. Ini dia, ini ayat yang Tuhan mau untuk saya, ya, untuk kita semua. Dia karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kita, ya. Supaya kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, ya, bukan usaha saya, bukan usaha kita, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, iman percaya kita percaya kita sudah diselamatkan. Yesus ada di dalam hati kita sebagai juru selamat kita, ya, ada di dalam hidup kita. Dia yang memimpin kita sehingga kita memperoleh surga. Tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, bukan usaha kita. Jadi saya juga merasa benar bukan usaha saya, bukan kekuatan saya, tapi tangan Tuhan yang menarik kita. Luar biasa. Ya, karena kita ini buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Haleluya. Kita dipilih, ya, bukan usaha kita. Dia mau kita melakukan kehendak Tuhan, menjadi anak-anaknya. Haleluya. Mari kita tetap semangat, tetap bergairah di dalam Tuhan, karena Tuhan begitu sangat-sangat mencintai kita. Haleluya. Amin. Amin. Saya rasa banyak yang mau sampaikan. Ya, puji Tuhan. Ya, jadi sebelum yang lain kita sharing ya. Jadi kita bicara tentang sebentar. Efesus 2 ayat 1 ayat 10 ini berbicara tentang keselamatan kita. Itu dikatakan oleh Bu Jenny adalah anugerah Tuhan semata, ya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, kalau kita baca Efesus 2 ayat 4 sampai 5, tapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ini kuncinya ya, dari pasal Efesus Efesus 2 ini berbicara tentang itu semua karena anugerah Tuhan semata, ya. Menurut pandangan orang dunia, untuk dapat masuk kerajaan surga atau beroleh keselamatan kekal, kita harus berbuat banyak sebanyak mungkin, ya. Kalau menurut ukuran dunia, kita harus mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya supaya nanti kalau ditimbang oleh malaikat, pahala kita lebih berat atau lebih banyak dari dosa-dosa kita. Nah, sebagai manusia, berapa banyak pahala yang harus kita kumpulkan supaya menebus segala perbuatan dosa yang kita telah perbuat sampai kapanpun kita tak akan mampu, ya. Allah menegaskan, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi bukan berdasarkan perbuatan baik kita, ya, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 2 Timotius 1 ayat 9, ya. Jadi dikatakan bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan Tuhan sudah rencanakan buat kita sebelum permulaan zaman. Untuk memperoleh kasih karunia itu atau anugerah Tuhan, tidak ada jalan lain selain kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang berdosa, seharusnya kita sendiri yang bertanggung jawab menanggung dosa yang kita perbuat. Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah yang hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Roma 6 ayat 23. Jadi, ya, orang berdosa hanya dituntut beriman kepada Yesus karena percaya akan anugerah keselamatan itu berlaku atasnya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Ya, Roma 10 ayat 9. Oleh karena kasih karunia Tuhan semata-mata, kita manusia berdosa menerima apa yang seharusnya tidak patut kita terima. Maka tidak selayaknya kita telah menerima kasih karunia keselamatan itu, kemudian kita memegahkan diri karena perbuatan kita. Tapi kita semua sudah diselamatkan. Untuk itu kita memiliki tugas dan melakukan pekerjaan perbuatan baik. Jadi karena kita sudah menerima, ya, keselamatan itu, dan tentunya kita harus isi dengan kewajiban kita melakukan perbuatan baik. Tapi saya garis bawahi, ya, bukan karena perbuatan baik kita, ya kita masuk surga, tapi karena anugerah Yesus Kristus. Tapi kalau kita sudah diselamatkan, otomatis kita wajib melakukan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik adalah buah-buah yang harus kita hasilkan setelah diselamatkan, bukan sarana untuk mendapatkan keselamatan, ya. Jadi kita lihat di sini Efesus 2 ayat 1 sampai 10 ini berbicara tentang itu semua karena anugerah semata-mata. Ya, oke. Ya, waktu dan kesempatan saya berikan kepada yang lain. Siapa Ibu Tina mungkin? Oke, saya mau kasih tanggapan. Saya merasa bersyukur sekali, ya, kalau kita sore ini dapat ayat-ayat yang luar biasa. Tuhan itu menggambarkan Tuhan itu begitu sangat sayangnya sama kita. Ya, ketika kita mau
terima dia sebagai Allah dan Tuhan kita, Juru Selamat kita. Kita ini disediain rumah di sorga yang baik, dipimpin, ditolong ya. Saya nih mau bersaksi sedikit tadi ini barusan ya. Saya pagi pergi ke toko roti gitu ya, karena si cucu saya pengen makan roti, dia bilang. Jadi saya ajak dia, saya pergi, saya nggak bawa apa-apa, cuman bawa dompet aja ke sana sama handphone. Nah, di situ udah belanja roti saya bawa pakai kantong plastik. Sampai rumah nggak tahu, langsung saya sediain makanan gitu ya. Terus tiba-tiba saya sorenya baru sadar, kemana dompet saya? Tadi saya bawa uangnya adalah lumayan sedikit lah, tapi kemana itu dompet? Benar-benar nggak ada. Terus saya ingat sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong dompet saya nggak ada. Maaf ya Tuhan, tolonginlah biar malaikat bantuin saya nyariin. Kat, tolongin dong saya, bantuin dong cariin. Di mana itu dompet? Saya cari di mana-mana berdua Pak Surya. Ya karena si cucu itu udah pulang. Saya udah cari, nggak ketemu. Di mana nggak ketemu. Aduh, di mana ya? Saya mikir, saya telepon ke tukang rotinya sana, toko rotinya. Saya bilang ada, karena udah biasa, udah setiap hari belanja ya udah kenal gitu. Ada jatuh nggak sih dompet saya gitu? Dia bilang nggak ada ya. Dia nggak tahu gitu. Tapi ya udahlah. Di mana ya jatuhnya ya? Di mana? Saya cari di mobil, barangkali ketinggalan di mobil. Nggak ada juga. Saya cuman berseru aja sama Tuhan. Tiba-tiba tanpa saya sadar, saya angkat-angkat lagi itu di meja. Itu ternyata ada tisu yang jatuh tutupin dompet saya. Aduh lucu. Begitu ketemu, aduh puji Tuhan. Malaikat, terima kasih ya. Udah disadarin saya suruh angkat-angkat itu tisu. Loh, kok jadi ketemu gitu. Aduh. Itu di dunia aja Tuhan tuh begitu sayang. Kita kan udah usia, udah lanjut ya. Kadang-kadang lupa gitu, kita taruh apa lupa. Tapi kita ini anak Tuhan yang disayang Tuhan. Kita panggil, Kat bantuin dong Kat. Malaikat biar nggak kelihatan di mata, bantuin ya, beneran bisa ada. Panggil Kat. Iya, Kat bantuin dong, saya bilang gitu. Saya lupa Kat, saya lupa ditaruh di mana gitu. Padahal itu dompet saya taruh di meja tanpa sengaja, mungkin cucu saya jatuhin tisu gitu. Jadi itu dompet pas tutup tisu saya lupa. Begitu. Jadi saya mau bilang di sini betapa baiknya Tuhan Yesus. Nanti di sana kita udah dijamin kalau kita mati kita masuk sorga. Ya, yang ada kita cuman pengadilan Kristus karena kita kan manusia masih hidup di dalam daging. Tentu ada sedikit-sedikit dosa. Nah, itu pengadilan Kristus ya. Nah, nanti di sana pangkatnya ya bagaimana di sini. Apa mahkota kita banyak, apa kita nggak ada mahkota, apa cuma pakai bando aja. Nah, pangkat kita mau jadi tukang sapu, apa manajer ya Ibu Lili. Nah, begitu. Itu mah pengadilan Kristus, wajar. Saya nggak apa-apa. Saya kalau pikir-pikir begitu, ya udah deh nggak apa-apa, syukur sama Tuhan Yesus. Biarin deh jadi tukang sapu kayak apa, selesai masuk surga kagak dibakar di neraka. Kemarin bangun dan saya bersyukur sekali untuk ayat-ayat ini, benar-benar bersyukur. Enggak di surga aja, di dunia aja Tuhan masih pelihara, Tuhan tolong, Tuhan kasih, kita tuh lebih tinggi dari malaikat. Bisa suruh-suruh malaikat, maaf nih, Kat bantuin Kat, bisa bantuin. Nah itu aja, saya bersyukur, berterima kasih untuk ayat ini. Jadi Ibu Tina sebutnya malaikat juga oke, karena malaikat kan diberikan Tuhan untuk melayani kita manusia. Tapi ada satu hal yang menurut saya ya, kita melibatkan atau kita Holy Spirit, Roh Kudus itu ada dalam diri kita ya. Sering kita tidak pernah melibatkan dia ya. Dan itu kadang-kadang kita Roh Kudus kita hanya suruh duduk manis ya. Atau mungkin kita tidak pernah ikut sertakan. Sebutnya itu Roh Kudus. Nah, ini pengalaman saya ya. Dan itu sampai istri saya kalau ada barang hilang ya atau apa, dia tanya, "Pipi, kamu tanya sama Roh Kudus dong." Saya bilang jangan, nanti saya jadi kayak paranormal, saya bilang gitu. Jadi itu tapi ya saya benar-benar yang saya saksikan betapa saya itu bisa ajak Roh Kudus berkomunikasi ya. Dan puji Tuhan ya, begitu istri saya tanya gitu kan, dia udah pusing nyari-nyari
terus tiba-tiba Roh Kudus ingetin, itu bilangin, tiba-tiba ada dikasih satu ini ya, coba di di balik kursi atau di lemari di mana letaknya, dan itu 100% benar semua. Dan apa namanya, puji Tuhan, kita lihat bahwa Roh Kudus ini luar biasa. Jadi bukan dalam hal-hal yang apa namanya berat, semuanya hal-hal yang kecil ya. Bahkan sampai yang saya lakukan ya adalah setiap saya masak, saya kan hobi masak nih. Saya hobi masak, saya bilang Roh Kudus, ini kasih ini apa yang mau ditambah garam atau apa ya. Itu puji Tuhan, itu jadi enak. Padahal istri saya buat makanan yang sama, resepnya sama, itu beda. Anak-anak saya Sama kan kayak pas ada passwordnya punya apa papi kok masakannya lebih enak ya dari mami, katanya gitu ya. Nah itulah makanya saya orang ya, belum tahun lalu saya waktu itu pergi dengan teman-teman itu ke konvensi, kalau nggak salah ya, konvensi nasional ya, tahun lalu, 2 tahun lalu mungkin ya. Jadi waktu itu udah covid juga itu ya, covid. Dan kita boleh bikinnya di hotel apa, Pacific Place ya, Pacific Place. Kemudian saya ikut dengan Pak Abraham Lim. Nah kemudian pulangnya, begitu saya pulang ke rumah ya, udah istirahat, udah malam itu, pulang tiba-tiba saya cari dompet saya. Wah, dompet saya kemana nih gitu ya. Waduh, jangan-jangan ketinggalan di tempat konvensi atau di mana ya. Nah, itu udah jam 11 malam. Tiba-tiba kemudian apa yang saya lakukan, saya berdoa. Tuhan, Roh Kudus, tunjukkan di mana ya, dompet saya itu di mana. Kemudian Roh Kudus tiba-tiba bilang, kamu hubungin Pak Abraham Lim, bilangin itu dompetnya ada di balik kursi, ya. Saya ikutin aja. Saya telepon Pak Abraham Lim ya, agak lama, Pak Abraham Lim mungkin udah tidur. Pak Abraham Lim, coba bisa dilihat itu, tolong, saya kan ikut Pak Abraham Lim, itu ada dompet di balik kursi, saya bilang gitu ya, di balik kursi. Mungkin jatuh. Waktu kemudian Pak Abraham Lim, iya Pak Denny, ada puji Tuhan. Wah, saya bersyukur ya, karena dompet itu isinya surat-surat kan, macam-macam yang repot kan ngurusnya kan. Dan itu waktu itu KTP saya masih KTP Semarang, jadi mesti ngurus lagi, mesti ke Semarang, repot lagi kan. Jadi puji Tuhan ya, saya lihat ini Tuhan juga baik ya, dalam hal yang dikatakan Ibu Tina ya. Di dunia ini pun kita juga dalam masalah yang kelihatan sepele, Tuhan bisa campur tangan dan Tuhan bisa tolong ya. Dan yang perlu ini adalah kita melibatkan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu dia roh yang manis kok, dia roh yang lembut, dia bisa mengingatkan ya, hal-hal yang mungkin kita lupa, karena secara manusia faktor usia juga kita pengaruhkan, faktor usia kita bisa lupa, bisa apa. Nah demikian juga firman Tuhan, nanti dia ingatkan ya, tiba-tiba kita udah sering baca tapi kita lupa ayatnya di mana ya, tiba-tiba terus bilang buka di ini ayat ini begini. Jadi inilah, jadi saya lihat pengalaman kalau kita berjalan bersama Holy Spirit ya, saya katakan Holy Spirit adalah dia itu sahabat saya, my best friend ya, my best friend yang luar biasa, yang bisa menuntun kita, mengajarkan kita, mengingatkan kita dalam hal apapun juga ya. Jadi misalkan juga ibu-ibu kalau mau masak bilang Roh Kudus ya, kasih dong saya nih supaya bumbunya yang mana nih kurang ya, nanti pasti Pak Haryadi jadi senang nih ya Ibu. Ya puji Tuhan ya, silakan yang lain, mungkin Pak Haryadi. Ya, silakan Pak Haryadi. Ya, ini semuanya adalah kasih karunia. Tadi kan karena kasih karunia kamu diselamatkan ya, bukan hasil usahamu ya. Memang bukan ini. Jadi coba kita baca dari ayat pertama ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu ya. Kamu hidup dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini ya, karena kita ada daging ya. Jadi ngikutin ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu juga sudah terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging tuh, kedagingan. Kita ini masih dikuasai daging ya. Kan si Paulus juga pernah berkata di ayatnya mana tuh saya lupa. Ini bukan daging kita yang kita ikutin, bukannya roh ya.
sering kita ikut daging daripada roh, ya tuh. Jadi di sini katanya sebenarnya dahulu kamu juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan hikmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkan mereka telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu sama. Jadi semua ini tadi udah dikatakan juga ya, berdani kita diselamatkan itu oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita baik. Kebaikan tadi ya, pahala segala macam apa yang kita perbuat, tapi semuanya itu ya kasih karunia. Jadi kalau bukan dikatakan dalam Kristus ya, ini yang tadi saya dapat baca ini ayat 89-nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ini saya baca dari ayat yang diberikan oleh teman saya ini, dibilang kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, kita memang diselamatkan bukan karena usaha kita. Karena kalau kita usaha kita sendiri itu nggak bisa. Tapi karena kasih karunia kita diselamatkan, bisa udah diampuni semua kesalahan kita ya. Udah ada tempat buat kita di surga. Jadi karena kita buatan Allah, diciptakan dengan Kristus Yesus untuk melakukan yang baik yang dibersihkan Allah sebelumnya, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita hidup di dalam kasih karunia, dalam Kristus, di dalam surga ya. Karena bukan perbuatan kita, semua itu karena kasih karunia. Kalau nggak ada kasih karunia Tuhan, kita nggak layak. Karena kedagingan kita ini, kita upah dosa adalah maut, udah dibilangin gitu. Jadi kita juga harus bersyukur dan terima kasih karena kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Ya, itu saja. Terima kasih. Ya, thank you Pak Riyadi. Pak Dudung bisa share? Baiklah. Jadi saya betul ya. Jadi selama ini pandangan saya sebetulnya kasih Tuhan itu seperti jualan, Pak. Jadi malum ya, background saya dulu dari Muslim, jadi kayak jual beli, Pak. Kalau kita baik, hasilnya baik gitu. Kalau kita berkurban sapi, nanti masuk surga dan seterusnya dan sebagainya gitu. Paradigma itu masih tercatat di kepala saya gitu. Tapi setelah mengikuti Yesus, ternyata betul Tuhan itu memang sangat kasih pada kita, dan Dia bola-balik ya. Saya kalau catat tiap hari mungkin mujizat itu dia akan datang tepat pada waktunya gitu. Jadi kita nggak merencanakan, tetap dia akan melakukan dengan setianya. Tetapi walaupun pada waktu itu saya juga tidak taat-taat banget, tidak disiplin-disiplin banget, tidak termasuk orang yang beriman banget, termasuk malah background saya mungkin lebih jelek, kalau di rapotnya mungkin masuk neraka lah gitu sajalah ya. Tapi ternyata puji Tuhan ya, Tuhan memenuhi semua kebutuhan saya. Nah, terakhir mungkin saya ada sharing sedikit ya Pak ya. 4 tahun yang lalu istri saya meninggal, Pak. Kebetulan semua dengan proses BPJS, Pak. Jadi saya pertama di Dr. Un Solo Baru, ternyata seminggu tidak ada peningkatan, akhirnya dipindah ke Muardi. Di Muardi 1 hari ternyata sudah dipanggil Tuhan. Ternyata Pak, karena waktu itu saya pakai kelas 2 terus naik kelas 1, katanya ada penambahan biaya. Ternyata betul Pak, biayanya itu tidak sedikit. Dari meningkat kelas itu 14.875.000, saya masih ingat gitu ya. Nah, itu saya bukan oke lah untuk biaya itu, tapi kayaknya diperkosa lah kok sampai segitu banyak. Tapi dengan segala usaha akhirnya saya bisa memenuhi. Tapi setelah selesai pemakaman dan sebagainya, saya beres-beres, ternyata ya kita berkumpul dengan keluarga, ternyata ada kotak sumbangan, Pak.
Jadi saya sebetulnya tidak berharap ya, cuman puji Tuhan teman-teman juga banyak bantu saya. Ternyata isi kotak itu tepat 14.875. Bagaimana? Saya percayanya itu adalah tangan Tuhan, Pak. Jadi kalau hanya kebetulan saya mungkin ini ya, jadi makin percaya kepada tangan Tuhan, kasih sayang Tuhan kepada saya. Jadi saya bukan nilai uangnya ya, cuman ketepatan jumlahnya yang saya terima itu kok bisa persis seperti itu. Jadi saya makin mendekat kepada Tuhan, makin yakin bahwa memang Tuhan itu setia kasihnya kepada kita. Demikian, terima kasih. Selamat sore. Puji Tuhan. Ya. Itu halo Pak Dudung. Ya. Saya mau tanya, Ya. itu meninggalnya di apa upacaranya secara apa Kristen apa? Katolik, Pak, Katolik, Pak. Oh, Katolik. Ya. Iya. Ya, siapa dulu yang Katolik jadi? Istri saya, Pak. Saya dulu abangan lah kalau Jawa ya, nggak ada apa-apanya. Tapi memang background keluarga saya Muslim, Pak. Ayah ibu saya haji, terus kakek nenek juga dari haji. Mungkin kalau Bapak tahu daerah Kuningan itu memang Muslim semua. Iya. Tapi Jadi istri udah Katolik dari dulu. sudah Katolik lebih dulu, iya. Dikasih lain agama dikasih. Nekat, Pak, modal nekat. Iya, Pak, modal nekat. Nanti ada sharing yang lain, bagaimana pada kesempatan lain saya akan sharing lagi bagaimana ceritanya awalnya saya dapat istri yang Katolik. mengikuti Yesus ya. Sementara sebelumnya saya adalah tidak mengikuti Yesus. Nah, akhir kali saya ceritakan. Demikian, matur nuwun. Nuwun, Pak. Ya, Dita. Ya, ayo Dita. Sekarang Dita nih udah nggak galau lagi saya lihat nih. Kan backgroundnya aja love tuh Pak. Oh. Ya, silakan Dita. Nah, jadi kalau menurut Dita ya di sini nggak boleh sombong ya. Apa sih yang kita bisa sombongkan dengan diri kita? Karena segala sesuatunya tuh dari Tuhan. Kita aja diciptain Tuhan yang buat ya. Kita punya suara merdu, kita punya paras cantik pun juga semua bukan usaha kita. Semua dari Tuhan. Kita punya talenta melayani Tuhan dengan jadi singer atau WL. Kita nggak boleh sombong gitu. Kita nggak boleh merasa wih, gue hebat gitu kan. Lu mah melayaninya paling cuma siapin bangku doang gitu ya, atau jadi tukang sapu gereja gitu. Nggak boleh gitu, karena bukan usaha kita, bukan kerja keras kita gitu loh. Kita bisa seperti itu ya karena anugerah Tuhan. Pekerjaan tangan Tuhan tuh yang sempurna gitu. Nggak boleh kita menyombongkan diri kita gitu. Pernah kejadian ya, di gereja saya di sini di Depok, satu keluarga ini melayani gitu, tapi dengan misi mereka materi gitu. Jadi di saat kita lagi pernah kelas gitu ya, ada selisih, mereka maki-maki keluarga saya. Pak Agustinus dimaki-maki, saya dimaki-maki, anak-anak saya juga dimaki-maki di depan umum gitu ya, di depan rapat. Akhirnya sampai suatu ketika mereka mempermalukan diri mereka sendiri di depan jemaat yang lain saat lagi perayaan Natal di gereja. Itu waktu itu sudah COVID tahun 2019 ya, kan memang belum masuk ke Indonesia tapi memang udah ada COVID gitu. Akhirnya saya kan udah nggak ikut lagi lah gitu, soalnya udah mundur dari pelayanan ya, karena nggak enak, karena di gereja itu kan gembala sidangnya saudaranya Patinus ya, jadi lebih baik kita yang ngalah gitu daripada di gereja itu kita berantem terus gitu. Saya bilang sama Patinus, udahlah kita yang waras, kita yang ngalah, saya bilang gitu. Nggak usah kita mau punya jabatan apapun di gereja itu, biar aja mereka yang ini gitu, yang handle. Kita pengen lihat. Tapi kan pekerjaan Tuhan kan nggak tidur ya. Tuhan tuh tahu siapa yang melayani dengan sungguh-sungguh, siapa yang melayani punya misi
ambisi yang nggak baik gitu kan. Nah akhirnya disitulah mereka mempermalukan diri mereka di depan jemaat lain. Akhirnya mereka dengan ini sendiri, mereka undur sendiri gitu. Mereka mundur, mereka nggak berani lagi datang ke sini. Mereka sombong gitu. Mereka apa ya? Mereka menganggap diri mereka tuh hebat gitu, bisa main musik, mereka bisa singer, mereka bisa WL, mereka bisa sharing firman, jadi pembicara gitu. Sebenarnya Tuhan nggak mau gitu, melayani ya melayani aja, jangan ada embel-embel, mau dilihat orang, mau dipuji orang gitu kan. Yang mau tuh Tuhan kita melayani dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dengan rendah hati, tanpa ada maksud apapun gitu kan. Itu yang Tuhan mau gitu. Jadi di Efesus ini kita nggak boleh bermegah diri gitu, karena semua ini pekerjaan tangan Tuhan gitu kan ya. Nah kayaknya sih besok nih Dita mau pakai kayaknya nih Efesus 2 ini ya Bunda Jen ya, buat kesaksian besok hari Kamis. Tapi Dita nggak sebutin ayatnya apa gitu. Silakan. Satu ayat juga nggak apa-apa sih, asal jangan terlalu banyak ayat. Satu ayat itu nggak apa-apa. Iya, cuma 1 ayat aja sih. Tapi nanti Dita nggak kupas, cuma sebutin aja gitu. Terima kasih Pak Dani, itu aja. Oke, thank you. Ya, Ibu Yuni. Ibu Yuni masih ada? Dia ada di sini tuh orang. Ini kayaknya Ibu Lydia belum nih. Iya, Ibu Lydia belum. Ya. Atau Ibu Yuni dulu, Ibu Yuni sambil ini, Ibu Yuni silakan. Ibu Juni juga belum. Ya, Ibu Juni. Oh, ya saya sangat bersyukur semua Tuhan kasih karunia kita. Ya saya sih sebenarnya ya karena apa ya? Kalau dipikir-pikir kayak pandemi begini nih, semua orang kan, saya kan memang usahanya kan jualan, tapi jualan saya nggak laku Pak. Cuman ya anak saya, suami saya pada kerja kantor. Nah mereka pada WFH kan di rumah. Nah itu puji Tuhan. WFH itu nggak pernah dipotong dari gajinya dia. Malah anak saya pajaknya aja nggak dipotong. Nggak 10% biasanya dipotong, nggak dipotong. Itulah kemurahan Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana semuanya Tuhan udah kasih karunia sama saya. Ya orang-orang dipotong gajinya 50%, dia kagak. Suami saya juga kagak. Biasa aja gitu. Dan juga malah pajaknya anak saya nggak dipotong, kalau suami saya tetap, karena dia tuh kerja di bagian auditor ya, jadi audit gitu. Jadi dia ya bersyukurlah saya, puji Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Saya bisa mencukupi biaya-biaya hidup di situ aja. Nah, nanti saya mau minta doa nih. Anak saya kan bulan ini terakhir Pak, supaya dia bisa menyelesaikan tugas dengan baik, dengan lancar, supaya dia dapat dipindah di tempat yang baru, juga atasannya welcome, itu aja. Ini terima kasih juga sama Tuhan karunia dia bisa dapat yang lebih baik dari yang lama. Puji Tuhan, itu aja. Ya, Ibu Lydia. Baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Jadi pentingnya Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita, karena Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur. Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita, mengingatkan lagi kepada kita yang Yesus sudah nyatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya sendiri. Karena Tuhan Yesus tidak ada di bumi. Dia penghibur, ini Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus Tuhan kepada kita, yang menyadarkan kita kepada dosa-dosa. Karena tidak kepercayaan kita. Kebenaran itu adalah dari Yesus Kristus, karena dia adalah kebenaran yang mutlak. Karena tidak ada di dunia ini, maka diutuslah Roh Kudus. Nah, jadi saya mengatakan bahwa kita hidup ini sekarang yaitu oleh karena kasih karunia dari Roh Kudus. Jadi kita diberi nafas kehidupan, ini adalah anugerah dari Tuhan. Saya pernah hidup di titik terendah.
terendah banget waktu anak saya masih SD. Saya berpikir saat itu, bagaimana saya menyekolahkan anak-anak saya sampai ke tingkat S2 ataupun S3. Saya tidak menyangka sama sekali saat itu bahwa anak saya bakal jadi sarjana. Karena saya sudah titik terendah, titik nol sama sekali. Tapi puji nama Tuhan, saya selalu berdoa, meminta Roh Kudus, selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan. Tidak jemu-jemunya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Akhirnya anak saya bisa SMP, SMA, kuliah di negeri, bisa SMP negeri, tadinya yang di swasta, masuk ke SD negeri. SMP negeri yang terbagus juga, itu 216 di Karolus. Masuk SMA 77 Cempaka Putih. Akhirnya kuliah di Unpad, yang nomor 1 dan nomor 2. Saya tidak menyangka saat itu anak saya bilang, "Mah, bagaimana ini saya mau kuliah, Mah? Mama, kita ini semua tidak punya uang." Jadi, tapi kita tetap berserah kepada Tuhan, mengucapkan syukur, kasih anugerah ada pada kita semua yang dari Tuhan. Kami percaya, dengan iman percaya Tuhan pasti tolong, tidak membiarkan kami tergeletak. Puji nama Tuhan, anak saya bisa sarjana, lulus, masuk PNS. Leni masuk dulu di Bank Mandiri, Leni, selama 3 tahun. Tapi Yohanes begitu lulus sarjana masuk PNS. Akhirnya Leni menyusul setelah 3 tahun masuk PNS juga, yaitu di Depkes, Yohanes di KPU. Ya, Akhirnya selama dia bekerja di PNS ini, saya suruh, kamu harus lebih dari saya, Nak. Lebih dari kami. Saya bilang gitu. Puji nama Tuhan, anak saya sudah menyelesaikan semua S2-nya. Dan semua bekerja PNS. Saya tidak menyangka bahwa hidup saya di hari tua ini tidak menjadi beban anak-anak saya. Tapi puji nama Tuhan, Tuhan angkat saya menjadi kepala dan bukan ekor dan anak-anak saya. Ini oleh karena kasih anugerah Tuhan. Saya percaya Efesus 2 ayat 6 sampai 10 itu terjadi pada keselamatan keluarga saya. Dan saya juga 2 Korintus 1 ayat 2, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Selanjutnya Filipi 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Jadi kita Bapak Ibu sekalian, walaupun kita ada di titik terendah, kita tidak berpikir mau menyekolahkan anak-anak kita. Percaya, imani Tuhan. Percaya kasih anugerah Tuhan ada pada kita. Ini benar, baik, bagus banget Bunda Yun, ayat ini. Hati saya memang, ke hati saya, inilah yang ada pada keluarga saya pada saat anak-anak saya masih kecil. Ya puji nama Tuhan, ya di hari-hari Tuhan saya ini, saya bisa menikmati anugerah Tuhan, yaitu melayani Tuhan bersama tim doa Galilea Blessing Ministry. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Ibu Lydia, sebagaimana Ibu Lydia juga pernah mencapai titik terendah, saya pun juga ya pernah mencapai titik terendah. Ya saya mungkin bagikan sedikit ya supaya bisa menguatkan, bangun teman-teman. Jadi pada waktu saya bekerja di Semarang ya, tiba-tiba perusahaan saya itu terjadi masalah sampai sempat itu. Jadi saya nggak akan ceritakan bagaimana saya kehilangan pekerjaan. Padahal waktu itu anak-anak sangat membutuhkan untuk masuk sekolah, dan itu dan kita udah nggak punya apa-apa karena waktu itu saya harus membayar semua kewajiban saya. Sampai benar-benar orang nggak percaya saya berada sampai titik nol, ya bahkan bukan titik nol. Bahkan waktu saya dalam keadaan seperti Ibu Lydia, ya saya nggak tahu mau lakukan apa, cuman saya taat waktu itu.
saya berdoa, Roh Kudus bilang saya harus ke Jakarta. Saya harus ke Jakarta, kita berangkat ke Jakarta, bahwa istilahnya dalam tanda kutip modal nekat. Ya, modal nekat, nggak ada apa-apa, nggak punya rumah, nggak punya apa-apa. Dan puji Tuhan, ya kami waktu itu teman-teman nggak tahu, mungkin saya tuh tinggal di kos, ya ukuran kamarnya itu 3x3 kali ya, bersama anak, sama saya, sama anak 2, ya. Kita tinggal di kos, ya, dan kemudian saya mulai dari nol, dari yang saya dulu hidup saya pokoknya tercukupi, saya nggak punya apa-apa, ya. Di situlah Tuhan mengajar saya untuk merendahkan diri, ya, rendah hati, kemudian ya bayar harga, ya. Puji Tuhan, ya kita lewati itu semua, bahkan sampai satu saat, ya, anak saya itu harus masuk sekolah universitas, ya, dan yang satu masuk di Loyola di Semarang, ya. Dan waktu itu saya nggak punya apa-apa, dan apa yang saya lakukan hanya berdoa. Ya, kita hanya berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, dan puji Tuhan, ya, anak saya waktu masuk BINUS, dia boleh mendapatkan beasiswa, jadi nggak bayar, ya, puji Tuhan. Berikan jalan, kemudian anak saya perempuan juga dapat beasiswa, tidak harus bayar, ya. Dan akhirnya kita lewati semua, ya, bersama Tuhan. Saya kita tinggal di Pulau Mas, Ibu Jenny, itu di tempat kos, itu kamar ukuran 3x3, ya pokoknya semua barang masuk ke situ, ya. Dan tapi saya terus melayani Tuhan, ya. Saya sudah ada di Full Gospel, ya. Mungkin teman-teman juga di waktu itu di Full Gospel banyak yang nggak tahu. Banyak yang pikir saya tuh hidup lancar-lancar aja, dan banyak yang nggak ngerti. Bahkan sampai satu saat anak saya tuh si Michael itu ngalamin sakit demam berdarah, waktu itu demam berdarah, dan dia dokter bilang harus masuk di rumah sakit Pulau Mas. Dan bukan apa-apa, saya nggak punya uang. Waktu itu bukan apa-apa, saya nggak punya uang, sampai dokter bilang kamu harus tanda tangan. Kalau nggak tanda tangan ini mereka tidak bertanggung jawab. Ya, maksudnya tidak bertanggung jawab terhadap kalau terjadi apa-apa. Puji Tuhan, waktu Michael kena DB yang waktu itu, ya, itu udah parah, udah waktu lihat banget, mukanya udah pucet, udah putih, ya. Kemudian maminya udah nangis sebagai mamanya, itu kan melihat anaknya sakit begitu, ya. Itu pokoknya si Michael itu udah sangat parah, dan waktu itu kita hanya berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Dan saya ingat banget pada hari Sabtu itu keadaan bukan semakin membaik, malah semakin memburuk. Hari Sabtu menjelang pagi, si Michael itu udah napasnya udah pendek-pendek, udah tarik, ya. Waktu saya bilang itu kalau memang Tuhan mau ambil, silakan Tuhan ambil, tapi saya percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada, ya. Nah, waktu itu suara Roh Kudus sangat kuat sekali. Kamu percaya, anak ini tidak akan mati, anak kita akan sembuh. Dan puji Tuhan, pada waktu kita berdoa, ya, istri saya udah nangis, pokoknya udah, tiba-tiba si Michael dalam keadaan sakit itu, dia tiba-tiba bisa tertawa. Dia bangun, dia tertawa. Saya bilang, wah, ini jangan-jangan pikirnya udah ada terganggu gitu, ya. Enggak, dia tertawa, dia kemudian mukanya menjadi merah. Ini ya, puji Tuhan, ya. Si Michael itu pada Minggu pagi, ya, dia sembuh total dan tidak dia pulih sehat kembali, ya. Itu karena doa dan kita mengucap syukur. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, ya. Makanya saya belajar banyak tentang Tuhan, tentang Roh Kudus, ya. Bagaimana kita belajar mengandalkan Tuhan, ya. Itu kalau kesaksian panjang banget, Bu. Jadi ya luar biasa, sampai puji Tuhan, ya. Anak-anak saya bersyukur sampai kita sekarang ini anak-anak saya berhasil, itu semua karena anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya. Dan sampai kita bisa punya rumah lagi, yaitu karena kasih karunia Tuhan, ya. Jadi saya udah pernah ngalamin apa yang tinggal bukan di rumah sendiri, di kos. Saya kos itu berapa tahun? Bu Tina tahu, 13 tahun di kos, ya. 13 tahun di kos, ya. Jadi tapi yang penting kita setia, taat kepada Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan semua akan indah pada waktunya, ya. Oke, kita akan masuk dalam doa, ya. Puji Tuhan.
Kita Jadi Sis Dita nggak usah takut, Sis Dita. Nanti hari tuamu itu pasti Tuhan angkat kamu ya, jadi Hansel tuh pasti jadi orang yang luar biasa tuh. Amin. Pasti saya sama Pak Dani ini sama Pak. Anak saya juga waktu itu Yohanes itu sering demam berdarah. Benar Pak, sama kita Pak. Saya juga Iya, sampai Fanya juga pernah bilang gini, Mami, kehidupan kita kayak rel coaster ya, kayak gitu. Kayak jet coaster, naik turun, terus sampai jungkir balik, udah pernah ngerasain gitu. Si Fanya kan umur 1 tahun 3 bulan tuh nggak kenal papanya, udah meninggal papanya, jadi dia nggak tahu papanya seperti apa, perjuangan saya ngebesarin dia seperti apa, jadi dia ikut ngerasain. Makanya dia bilang, Mi, kehidupan kita kayak roller coaster, katanya gitu. Naik turun sampai jungkir balik, dia ikut ngerasain. Makanya saya nggak kaget gitu, pasti Tuhan cepat pulihkan gitu, pasti Ya, Tuhan nggak lepas tangan. Jadi hidup ini ya Ibu Lydia sedap-sedap ngeri ya. betul Pak. Ya, ngeri-ngeri sedap. Ya. Pokoknya nggak usah takut gitu. Amin. Ya, yang inilah saya sama Pak Dani. Iya. Tuh, udah kisah nyata gitu. Iya, Bisa memang. kita disaksikan dengan anak-anak kalau mau ngomong, kalau nggak percaya gitu loh. Ini, iya, kadang-kadang saya cerita. Udah tahu sampai nggak punya duit. Ya. Saya sering cerita Pak sama teman saya, tapi teman saya nggak percaya. Saya bilang, sekarang ini Tuhan angkat saya, makanya saya hidup di pelayanan di hari tua saya bilang. Jadi Ibu Juni nggak usah khawatir Ibu Juni. Kalau Ya, Tuhan pelihara kita. Iya, kita saling menguatkan ya. Galilea Blessing kan udah kayak family, udah family Kayak malah ya. keluarga besar. Bukan kayak lagi. Ya, Nah, nggak usah Family. ya Saling kita dengarkan mendoakan. pujian ini dulu ya. Holy Spirit is my best friend. Amin. Holy Spirit, all my fountains are in you. Jesus Spirit, a true friend I found in you. Spring of love, joy and peace, you breathe your life in me. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Patiently, you will always wait for me. You're so kind, so good and faithful too. Bit and bridle in my flesh, gently lead me to you. My best friend,
Haleluya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Come on. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah my best friend Tuhan. Thank you Jesus. Tuhan, tanpa Engkau, Tuhan, tanpamu ya Roh Kudus, kami tidak bisa melakukan apa-apa Tuhan. Kami ini lemah, kami tidak berdaya Tuhan. Kami perlu Engkau Holy Spirit Tuhan. Engkau berjalan bersama kami, Engkau tinggal bersama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Holy Spirit, Roh Kudus, terus Kau pimpin kami semua Tuhan. Agar kami Tuhan boleh Tuhan hidup dalam anugerah keselamatan-Mu Tuhan. Karena Kau sudah memberikan kami Roh Kudus Tuhan. Untuk bersama-sama kami sebagai penolong Tuhan. Yang mengajar, mengingatkan kami, yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Holy Spirit, Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus, Kau hari tengah-tengah kami, walaupun kami hanya beberapa orang Tuhan, tapi kami tahu kehadiran-Mu bersama kami Tuhan. Itu lebih daripada cukup Tuhan. Thank you juga, Jesus. Terima kasih Bapa. Engkau penuhi kami semua yang ada di sini Tuhan. Buat Ibu Jenny Tuhan, Pak Haryadi Tuhan, Ibu Lydia Tuhan, Pak Dudung Tuhan, Ibu Dita, Ibu Tina Tuhan, kami semua boleh merasakan Tuhan urapan-Mu Tuhan. Holy Spirit penuh kami Tuhan, penuhi kami terus Tuhan, penuhi hati kami Tuhan, hati kami boleh meluat bahkan luber Tuhan, kasih-Mu boleh luber dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus, thank you Jesus. Holy Spirit, Kau jamah kami semua. Penuh Tuhan, penuh kami Tuhan, Ibu Lydia Tuhan, juga Tuhan Ibu Dita Tuhan, khususnya Tuhan. Dia boleh merasakan damai sejahtera-Mu Tuhan, seperti sungai yang mengalir Tuhan. Bahkan seperti gelombang yang terus mengalir tidak berhentinya Tuhan. Bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari yang indah ini Tuhan. Kami sungguh menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Holy Spirit. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat Bu Ibu Yuni dan Pak Sastra yang juga sedang memonitor acara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau bersama mereka Tuhan. Engkau memenuhi hati kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan, dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih, silakan yang mau berdoa, yang lain silakan kita spontan saja ya. Silakan yang mau berdoa, silakan semua mic-nya dibuka aja, berdoa silakan, yang digerakkan hati Tuhan. Kita mau doa ya Pak. Ya, okay. Terima kasih Bapa, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau berseru-seru memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Roh Kudus yang sudah menggerakkan hati setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap Roh Kudus yang sudah Kau kirimkan kepada kami, untuk menjadi teman setia kami. Meskipun kami seringkali mencuekkan Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak pernah marah dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk kami, supaya kami tidak menjadi yatim piatu seperti yang Engkau janjikan. Bahkan Engkau menyiapkan tempat bagi kami di surga sana, supaya kami tinggal bersama-sama dengan Engkau di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik, teramat baik. Cinta-Mu begitu luar biasa. Terima kasih untuk Galilea Blessing Ministry ini Tuhan. Kekeluargaan dan persaudaraan yang kami rasakan semakin hari semakin bertambah Tuhan. Persaudaraan yang istimewa, persaudaraan yang begitu seru dan luar biasa ini Tuhan. Jam-jam yang selalu kami nantikan setiap hari ini Tuhan. Selalu saling menguatkan untuk kami yang hadir di tempat di Galilea Ministry ini Tuhan, maupun yang tidak hadir Tuhan. Itu semua juga karena perbuatan tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bukanlah apa-apa bila kami di luar dari-Mu Tuhan.
Terima kasih Roh Kudus bila Engkau selalu menyertai kami, menuntun setiap kegiatan kehidupan kami, dan Tuhan yang selalu menghandle setiap pergumulan kehidupan keluarga kami masing-masing dengan setiap pergumulan yang berbeda-beda. Tuhan yang menghandle semua, Tuhan. Kami percayakan Tuhan yang mengambil alih setiap aspek kehidupan kami. Kami percayakan kepadamu Tuhan, karena Engkau yang berkuasa atas kami, Engkau yang berdaulat atas kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ya, silakan yang mau berdoa spontan saja. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, berterima kasih kami punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sebagai juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kami ada di Galilea Blessing Ministry ini Tuhan, biar yang sakit pada saat ini Tuhan sembuhkan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah pergumulan pada malam hari ini juga Tuhan campur tangan Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan pilih kami Tuhan dari sekian banyak orang untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk menjadi ahli waris surga. Kami Tuhan tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kami karena kasih karunia Tuhan, Tuhan diselamatkan kami semua Tuhan. Tadinya kami sudah mati, kami berdosa, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan, Engkau berikan surga untuk kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang disayang oleh kuasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Ya, silakan Ibu Mira. Atau siapa yang mau berdoa, silakan. Ya. Doa saya. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau pada sore ini Tuhan Engkau sudah memberikan kasih karunia-Mu Tuhan, dan kami boleh mengingat lagi kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Ayat-ayat yang begitu indah ini Tuhan biar tertanam di hati setiap kami, dan kami boleh ingat kami bisa hidup begini Tuhan. Begitu enaknya kami hidup, itu semua adalah anugerah daripada-Mu. Kasih karunia demi kasih karunia Tuhan kami temui di dalam hidup kami, dan janji Tuhan memberikan kami tempat yang indah di surga. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu ini, sebab Tuhan kalau kami mengingat siapa kami ini Tuhan, kami penuh dengan dosa dan kehinaan. Kami tidak layak Tuhan menerima kasih karunia ini. Tetapi Engkau begitu baik buat kami. Engkau sudah mengangkat kami, memberikan Tuhan kasih karunia. Engkau mau mengampuni dosa-dosa kami. Engkau Tuhan yang memimpin kami. Engkau Tuhan yang memberikan bagi kami Tuhan hikmat marifat surgawi Bapa. Saya bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati Galilea Blessing Ministry. Pakai Tuhan dari setiap kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakai kami Bapa supaya kami boleh menceritakan kasih-Mu kepada semua orang yang kami temui. Tuhan, Bapa, sesungguhnya Engkau terlalu amat sangat baik. Kuatkan, teguhkan kami Tuhan untuk terus di dalam Tuhan memuliakan Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga demi keluarga kami masing-masing Bapa. Biarlah kami boleh melayani di Yerusalem kami. Kami boleh melayani di Samaria Tuhan, Yehuda, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan pimpin hidup kami. Tuhan tolong, biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu itu Tuhan yang memenuhi kami. Roh Kudus-Mu Tuhan, Roh Tuhan sendiri boleh memenuhi dan memberkati kami. Supaya kami Tuhan boleh selalu ingat Tuhan, bahwa apa yang kami punya, apa yang kami bisa, semua adalah semata-mata anugerah-Mu. Jangan Tuhan dibiarkan kami menjadi sombong, tetapi kami biarlah semakin hari semakin mau merendahkan diri dan mempunyai sifat yang lemah lembut seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Ibu Jen Tuhan yang sudah memberikan firman-firman ini buat kami.
Biarlah ini semua Tuhan, Tuhan pakai Ibu Jet menjadi alat-Mu lebih dan lebih lagi. Dia boleh menjadi pelayan di Yerusalem dia. Tuhan, sehingga seluruh saudara-saudaranya 10 orang itu Tuhan boleh kenal Tuhan dan boleh diselamatkan. Mamahnya juga biar Tuhan jamah Tuhan, supaya mamahnya juga boleh menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Tuhan, terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Dani. Tuhan juga memberkati dia, memakai dia, memimpin dia bersama keluarganya, keluarga besarnya. Tuhan juga pakai Bu Lydia Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan mengangkat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tuhan akan angkat terus sehingga kami semua, Ibu Lydia dan kami semua akan naik dan naik. Kami semua akan menjadi kepala, tidak akan menjadi ekor. Kami semua Tuhan akan naik dan tidak turun. Dan setiap saat kami boleh memuliakan Tuhan, mengucap syukur dan berterima kasih. Menjadi alat-alat kemuliaan-Mu dimanapun kami ada. Terang dan garam di dunia ini. Terpuji-puji Engkau ya Bapakku. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin. Pak Haryadi bisa tutup acara dengan doa, Pak Haryadi. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore malam hari ini kami para pendoa dari Galilea Blessing Ministry telah mendoakan semua kawan-kawan kami, baik yang sedang sakit, yang punya masalah, semuanya Tuhan, kami tahu Engkau telah mendengar. Kami doakan ini, sebab kami tahu Tuhan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, untuk teman-teman kami yang tahu Engkau memelihara mereka juga semua, dan juga kami yang hadir pada sore malam hari ini, Engkau pelihara kesehatan kami, biar kami semua dapat kembali dengan semangat yang sama untuk mendoakan semua yang sakit atau yang punya masalah besok sore untuk kembali berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan juga kami berterima kasih jika semua kami yang para pendoa ini dalam keadaan sehat dan segar. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri acara ini. Kami tahu Tuhan Kau akan memberikan kami istirahat yang cukup nanti sebentar malam, hingga kami besok pagi boleh bangun pagi dengan sehat dan segar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih. Kami akan akhiri acara pada sore malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kami berdoa buat anaknya Bu Juni yang membutuhkan pekerjaan Tuhan. Kau tolong dia, anaknya Bu Juni, dia boleh mendapatkan pekerjaan. Ya, Kau buka jalan dalam nama Yesus. Amin. Ya, semua thank you semua. Dah.